Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amma ba'd. Apa kabar wahai ahlul Quran semuanya? Semoga Allah berikan kita keberkahan di setiap aktivitas kita, dan semoga Allah jadikan kita ahlul Quran yang senantiasa menjaga hafalan Al-Qur'annya di dunia dan istiqomah hingga napas berhembus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini Pak Abu akan memberikan sedikit pembahasan, yaitu terkait keutamaan besar dari surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Tentunya setiap surah di dalam Al-Quran masing-masing punya keutamaannya tersendiri. Tentunya keutamaan umum dari Al-Quran itu adalah sebagai pemberi syafaat. Rasul bersabda yang diriwayatkan dalam Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya, orang yang memahaminya dan mengamalkannya. Dan keutamaan besar yang lain dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Tentunya bulan Al-Quran ini diturunkan pertama kali yaitu pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran hudal linnas, sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Baik, tentunya pasti ada keutamaan khusus dari setiap surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu keutamaan apa yang ada di dalam surah Al-Mulk? Yang pertama yaitu membaca Al-Quran, membaca surah Al-Mulk akan mendapatkan ampunan dan siksa kubur. Rasulullah bersabda, yaitu ketika seseorang di dalam kuburnya didatangkan azab, maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu ketika dunia membaca Al-Mulk. Lalu didatangkannya azab di dadanya atau perutnya, berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena dahulu ia di dunia membaca surah Al-Mulk. Lalu didatangkannya azab, kepalanya, berkata, kalian tidak bisa menjangkaunya, karena ia dahulu di dunia membaca surah Al-Mulk. Ia berkata, maka surah Al-Mulk adalah pelindung atau penjaga, dan di dalam Taurat juga disebut surah Al-Mulk. Barang siapa yang membaca pada malam hari, maka ia telah melakukan banyak hal yang panjang. Tentunya keutamaan khusus bagi orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk pada malam hari akan dihindarkan oleh dari siksa kubur. Utsman bin Affan, sahabat Rasul, adalah sahabat yang dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah surga. Tetapi beliau masih tetap menangis. Kenapa menangis? Padahal ia dijamin surga oleh Allah. Yang ia tangisi adalah meskipun Utsman bin Affan sudah dijamin surga oleh Allah, ia tetap bersedih karena ia belum mendapatkan jaminan, yaitu terhindar dari siksa kubur. Karenanya ketika Rasul mengatakan hadis ini, Rasul memberikan faidah dan keutamaan surah Al-Mulk, yaitu terhindar dari siksa kubur,
Maka Utsman bin Affan senantiasa membacanya di setiap malam. Bayangkan, kita sebelum tidur usahakan agar mengambil wudhu dan membaca surah Al-Mulk, karena itu merupakan keutamaan-keutamaan besar. Ketika kita tidur dalam keadaan berwudhu, malaikat senantiasa mendoakan kita di setiap gerakan kita. Apalagi sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk, tentunya kita akan terhindar dari yang namanya siksa kubur, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjaga, mengamalkan, membaca dan memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin sekian dari Pak Abu. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.